Selamat pagi pemirsa. Ketergantungan Indonesia kepada pangan impor terjawab setelah Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan masalah macetnya regenerasi petani dan lahan yang semakin sempit di bidang pertanian. Kedua hal itu menjadi penyebab utama menurunnya usaha pertanian di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 6 Desember 2023 dengan tema Subur Tapi Tidak Makmur bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita akan bicara soal subur tapi tidak makmur. Ini agak berbeda dengan lagunya Kus Plus ya, yang katanya Indonesia ini tanahnya sangat subur. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu, pemirsa dan Mas Arief, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini berita menyedihkan, headline Media Indonesia untuk hari ini. Puluhan tewas akibat langgar rambu Marapi, Gunung Marapi di Sumatera Barat. Langgar rambu ini maksudnya rambu apa yang dilanggar ini, Mas Arief? Jadi pihak dari BKSDA ya sudah memberitahukan dan juga memasang rambu bahwa tidak boleh berada di radius 3 km dari kawah. Tetapi ada banyak orang yang pada akhirnya melanggar hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan per hari ini 23 tewas akibat letusan dan lontaran magma dari Gunung Marapi. Dan ini ya merupakan sebuah harga yang amat sangat mahal dari sebuah ketidakdisiplinan dan dari sebuah keabayan yang pada akhirnya membuat nyawa melayang. Dan ini sangat-sangat disesalkan. Ini saya yang tidak tahu ya, karena belum tahu juga kondisi di Marapi. Memang mereka mengabaikan walaupun ada petugas atau mencuri-curi jalur? Tidak ada petugas, tapi sudah ada peringatan. Oke, jadi kelihatannya mungkin orang Indonesia benar-benar harus diawasi seperti sipir penjara begitu ya. Kalau melihat seperti ini, Mas Arief, apakah kemudian kita bisa belajar benar-benar dari peristiwa ini? Tidak akan lagi terjadi hal serupa menurut Mas Arief? Ini pelajaran yang amat sangat berharga ya, meskipun ini mengandung banyak sekali air mata karena nyawa yang hilang. Tetapi namanya juga pelajaran berharga. Ini amat sangat berharga buat orang-orang yang sekarang masih memiliki tingkat kedisiplinan yang amat rendah. Ya, bagi mereka yang abai, mereka bisa melihat contoh bahwa keabaian mereka tersebut bisa menghilangkan nyawa mereka dan juga membahayakan orang lain. Baik, kita harap kita semua belajar, terutama juga untuk teman-teman atau saudara-saudara yang memang pecinta gunung ya, pecinta alam yang suka naik gunung, ya mohon diperhatikan karena resikonya jelas-jelas fatal, nyawanya hilang. Baik, kita harapkan pelajaran ini benar-benar kita dapat. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 1, pemirsa, masih terkait dengan dugaan intervensi. DPR belum pastikan panggil Agus dan Jokowi. Ini maksudnya Agus adalah mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Betul. Jokowi adalah Presiden Joko Widodo. Memang bisa, Mas, dipanggil begitu, dan tujuan pemanggilan itu apa, Mas Arief? Paling tidak untuk melakukan klarifikasi atas berbagai hal atau dugaan yang terkait dengan intervensi terhadap proses hukum ya. Karena ini yang pada dasarnya dijadikan sebagai sebuah patokan seberapa jauh presiden itu memberikan arahan atau justru mengintervensi dari sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Dan mengingat ini merupakan sebuah kasus yang terkait dengan korupsi besar, ini kita harapkan pihak eksekutif itu mengawal, bukan mengintervensi ke dalam sebuah percaturan politik. Nah, tapi masalahnya kan, Leo, fungsi pengawasan DPR ini baru bisa berjalan apabila elemen-elemen di dalamnya atau para anggota atau partai politik itu tidak tersandra apapun. Ya. Kalau misalnya partai politik atau anggotanya tersandra atas berbagai macam hal, fungsi pengawasan pasti tidak akan bisa dilaksanakan. Oke, di dalam berita juga dikatakan DPR ya, ada anggota DPR yang mengatakan ini kelihatannya sudah kadaluarsa nih katanya. Dan di bagian yang lain, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mencurigai ada motif tertentu di balik pernyataan Pak Agus Raharjo.
Ya sebenarnya ya kita kalau ini kemudian dipanggil malah mengklarifikasi banyak hal ya, Mas Arief ya. Yang namanya kadaluarsa terhadap sebuah tindak pidana itu beragam, Leo. Ada yang cuma 3 tahun kadaluarsanya, ada yang sampai 18 tahun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Jadi kita kan harus dilihat apakah ini merupakan sebuah tindak pidana yang serius atau tidak. Karena makin serius kadaluarsanya makin lama. Iya. Ya, saya sih membacanya itu keengganan saja dari Dewan. Itu yang kita harus kontrol bersama. Iya, baik. Kita nanti tunggu perkembangannya seperti apa supaya kemudian ada kejelasan. Karena kan dalam sekian banyak kesempatan Presiden selalu mengatakan tidak mau mengintervensi penegakan hukum. Betul. Nanti kita lihat seperti apa. Kita lihat apa buktinya. Betul. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa dan Mas Arief, di halaman 2. Ini terkait dengan Pilpres, soal debat KPU didesak mematuhi undang-undang. Ini jadi undang-undang maksudnya yang memang hanya ada capres dan cawapres, maksudnya ada debat tunggal atau yang mana nih, Mas Arief? Saya pikir yang diindikasikan dalam artikel ini adalah debat khusus capres dan cawapres. Bahkan Wakil Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa seharusnya KPU tidak menghilangkan format yang sudah disyaratkan oleh undang-undang. Jadi KPU sebaiknya tidak bermain-main dalam hal interpretasi pasal-pasal tersebut. Debat capres ya capres saja, debat cawapres ya cawapres saja. Tidak ikut didampingi, tidak ikut menjawab nanti begitu ya? Saya yakin ya cawapres-cawapres kita merupakan cawapres-cawapres yang matang. Mereka tidak lagi seperti anak-anak TK atau anak-anak kelas 1 SD yang masih harus didampingi oleh orang tuanya di saat mereka melaksanakan sebuah sesi pertama di saat mereka masuk sekolah gitu ya. Jadi mereka bukan itu. Sehingga apabila kita sekarang ingin melihat para cawapres bisa berlaga dalam sebuah debat, itu merupakan sebuah keinginan masyarakat yang wajar. Jadi kalau kita ingin melihat Pak Ma'ruf, Pak Mahfud, ingin melihat Pak Muhaimin dan Gibran, saya pikir itu permintaan yang wajar atau keinginan yang wajar untuk mereka secara mandiri atau untuk secara bisa going solo gitu ya untuk berlaga di arena debat. Ini di dalam berita dikatakan Bawaslu sudah mengingatkan KPU untuk mematuhi ketentuan format debat ini ya. Dan belum terlambat untuk mematuhi itu. Belum terlambat. Ya, dipatuhi sajalah karena tidak juga ditolak kan sebetulnya format yang sudah diatur di undang-undang itu kan oleh ketiga paslon. Ya KPU ikuti saja. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang bilang tidak menolak tapi di balik layar kasak-kusuk ya. Oke. Ya kalau memang ada itu ya KPU cerita juga saja. Kalau memang ada apapun usaha-usaha di bawah permukaan ya ceritakan juga. Seandainya ada begitu ya Mas Arief. Pasti dibela publik ya. Iya dong. Kan kita ingin mengetahui benar-benar isi kepala dari calon pemimpin nomor 1 dan nomor 2 di negara kita. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa dan Mas Arief. Pada pagi ini diberi judul Subur Tapi Tidak Makmur. Ini kan sesuatu yang ironis ya Mas Arief ya. Kita selama ini selalu dinabobokkan kalau kita melempar tongkat jadi tanaman kata lagu Kus Plus. Tapi fakta ini kan sebetulnya juga bukan sesuatu yang baru ya. Kita sudah melihat indikasinya. Bagaimana Mas Arief? Kalau kita lihat angka, apa yang terjadi pada Indonesia, khususnya beras, kita masih memang dalam status swasembada. Jadi kita memang tidak terlalu perlu sangat-sangat khawatir atas situasi perberasan kita. Produksi kita masih di atas 30 juta per tahun, dan impor kita masih kurang lebih 10%. Jadi kalau menurut standar FAO, di saat kita masih bisa memenuhi 90% secara produksi nasional kita, itu masih dianggap kita masih swasembada. Dan sejak 2019-2021 kan kita juga mendapatkan penghargaan dari IRRKI, dan itu diterima Presiden Jokowi. Lalu satu hal yang pada akhirnya menjadi sebuah alarm buat kita adalah jumlah penurunan dari produksi beras itu tetap terjadi dari tahun 2022 sampai ke 2023 itu kita 2% turun, dan luas panennya juga turun. Jadi luas panen bahkan lebih luas, 2,45. Dari 2022 kita
sempat memiliki 10,45 juta hektar, 2023 cuma 10,20 juta hektar. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus menjadi titik alarm buat kita semua. Karena kalau misalnya kita biarkan tingkat penurunannya atau laju penurunannya 2% atau 2,5% tiap tahun, dalam 10 tahun kita bisa mencapai 25% atau bahkan lebih dari itu. Dan itu merupakan sebuah hal yang seharusnya merupakan peringatan buat kita, karena ketergantungan impor kita cukup tinggi. Dan itu yang kita hadapi itu bukan saja beras, Leo, tapi jagung, terigu, gandum, itu juga sangat-sangat tinggi. Karena bukan apa-apa, kita juga mengkonsumsi terigu, dan kita tidak punya terigu di Indonesia, tidak menumbuhkan terigu di kita, tidak menumbuhkan gandum, sehingga salah satu hal yang menurut kita amat sangat cukup sulit, karena pangan itu kan biasa memacu inflasi. Kalau kita tidak handle ini dengan baik, kita akan mendapatkan problem yang sangat-sangat kompleks ke depan. Baik, ada juga yang makin mengkhawatirkan di hasil sensus pertanian ini ya Mas Arief ya, bahwa jumlah usaha pertanian itu turun 7% lebih dalam 10 tahun terakhir. Pertanyaannya adalah, kita sama-sama sudah tahu, lalu apakah kita berhenti di sekedar tahu saja, atau benar-benar mau mengusahakan supaya kita subur dan makmur? Kita akan bahas itu Mas Arief. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 6 Desember 2023, subur tapi tidak makmur. Subur tapi tidak makmur. Ketergantungan Indonesia pada pangan impor terjawab setelah Badan Pusat Statistik mengungkapkan masalah minimnya regenerasi dan lahan yang semakin sempit di bidang pertanian. Kedua hal itu menjadi penyebab utama menurunnya usaha pertanian di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan diseminasi hasil sensus pertanian 2023 tahap 1 oleh BPS, usaha pertanian di Indonesia menyusut 2,35 juta sejak 2013 menjadi 29,3 juta unit di tahun ini. Tak hanya itu, sebanyak 58% tenaga kerja pertanian berumur 45 tahun ke atas pada Februari 2023. Menurut BPS, mayoritas tenaga kerja pertanian atau 74,89% dari total pekerja hanya menamatkan pendidikan paling tinggi sekolah dasar pada Februari 2023 sehingga memengaruhi tingkat produktivitas pertanian. Pemerintah harus menyikapi temuan BPS soal krisis regenerasi petani dan krisis lahan pertanian ini secara komprehensif. Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang sporadis dan parsial untuk membangun ketahanan pangan nasional. Terlebih lagi, jika kebijakan pangan nasional sekadar bersifat politis tanpa menyentuh akar persoalan yang sebenarnya, seperti proyek food estate, lumbung pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Papua. Program itu menghabiskan anggaran triliunan rupiah. Bahkan, food estate ditetapkan sebagai program prioritas pemulihan ekonomi dalam daftar program strategis nasional atau PSN 2020-2024. Meskipun food estate gagal menuai panen setelah 3 tahun berjalan, pemerintah terus mengguyur anggaran untuk proyek tersebut. Pemerintah mengalokasikan 108,8 triliun rupiah dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2024, diantaranya food estate. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, ditemukan fakta bahwa proyek food estate pada 2020 sampai dengan triwulan 3 2021 tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal. Pertama, perencanaan food estate belum berdasarkan data dan informasi yang valid. Bahkan, belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Kedua, pelaksanaan survei, investigasi, dan desain
ekstensifikasi dan intensifikasi food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah belum sesuai ketentuan. Dan ketiga, penetapan lahan lokasi pembangunan food estate belum sesuai ketentuan. Target Menteri Pertanian Amran Nasution bahwa dalam 3 tahun Indonesia akan mencapai swasembada pangan hanya akan menjadi fata morgana jika tidak memiliki keberanian mengevaluasi kebijakan sektor pertanian dan mengoreksi kebijakan importasi bidang pangan yang ugal-ugalan dari waktu ke waktu. BPS mencatat ada kenaikan impor pangan sepanjang Januari sampai Agustus 2023. Impor beras mencapai 1.592 juta ton. Impor pada tahun ini disebut naik signifikan jika dibanding dengan periode sama tahun 2022. Pemerintah tengah menugaskan Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 2 juta ton untuk kuota sepanjang tahun 2023. Impor beras itu untuk mengisi cadangan beras pemerintah atau CBP untuk mengantisipasi El Nino. Tak hanya impor beras yang naik, juga jagung, gandum, dan produk pangan lainnya. Meski demikian, Indonesia sempat mencicipi swasembada beras pada periode 2019-2021, sehingga Presiden Joko Widodo meraih penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional atau IRI. Kondisi itu seharusnya dipertahankan, bahkan diperluas ke komoditas pangan lainnya dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Dunia sudah dilanda krisis pangan karena geopolitik global yang memanas dan perubahan iklim. Indonesia semestinya jauh dari krisis pangan. Indonesia adalah negeri yang subur. Namun sayang, kita belum juga makmur, terutama makmur di bidang pangan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Subur, tapi tidak makmur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, kalau melihat hasil dari sensus pertanian ini kan diadakan BPS 10 tahun sekali. Betul. Menjadi ironis kalau kita lihat yang katanya kita adalah negara agraris, negara pertanian, tapi nyata-nyata usaha pertaniannya turun, petaninya berkurang. Lalu faktanya kan walaupun kita masih bisa mengamankan pasokan beras, tapi kan tidak 100% kita tidak impor ya. Betul. Lalu kita bahan pangan lain juga banyak impor. Pertanyaannya Mas Arief, sensus ini apakah hanya sekedar menjadi catatan karena formalitas saja, diketahui saja, atau memang ini akan bisa kita pakai untuk memperbaiki sektor pertanian kita? Ya, sensus ini bisa 1000 wajah, Leo, untuk bangsa ini. Tetapi salah satu hal yang harus kita jadikan adalah ini sebagai alarm kita, ya. Karena kalau misalnya sekarang kita mendapati satu angka tentang turunnya usaha pertanian di Indonesia, bahwa 2013 sampai 2023 itu 7% ya turun. Dan ini merupakan sebuah angka yang sangat membahayakan. Ya. Artinya apa sampai 7% turun? Bahwa petani kita makin lama makin tua, regenerasinya tidak ada. Generasi milenial, Gen Z itu tidak lagi mau jadi petani. Dan saya pikir wajar di saat profesi-profesi lain jauh lebih menguntungkan, jauh lebih memberikan mereka kesejahteraan, buat apa jadi petani. Lalu lahan pertanian juga makin lama berkurang. Dan itu juga sudah tercermin dalam luas panen kita dari tahun ke tahun. Nah, apa jadinya kalau misalnya lahan berkurang, produksi berkurang, tidak lagi ada yang mau jadi petani, dan kita sekarang pada akhirnya kita harus angkat topi pada petani yang sekarang saat ini memberi makan kita. Karena apa? Di saat mereka
tidak mendapatkan insentif, tidak mendapatkan keberpihakan, tidak mendapatkan subsidi yang layak, tetap mereka menjadi petani. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus menjadi PR buat bangsa kita. Baik. Dan tadi apa yang Leo bilang, dari sisi statistik, kita itu tidak boleh lagi terkaget-kaget dengan statistik yang turun. Karena kalau kita tidak melakukan berbagai macam daya upaya yang secara integratif kita lakukan buat pertanian dan petani kita harusnya secara sadar bahwa kita menuju pada sebuah titik kehancuran dalam hal produksi pertanian. Baik. Dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja, kita harus hentikan di sini. Baik, Mas Arief dan pemirsa, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan ekonom senior Indef, Bustanul Arifin. Mas Bustanul, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Siapa di studio? Ya, dengan Mas Arief Suditomo di sebelah saya, Mas Bus. Kalau lihat hasil sensus pertanian BPS yang baru saja dirilis tahap pertama, Mas Bustanul, ini kan sesuatu yang mengkonfirmasi kekhawatiran kita bahwa memang sektor pertanian kita merosot. Pertanyaannya adalah setelah keluar hasil sensus ini, kalau Anda melihat ini akan menjadi sesuatu yang bisa mengubah, membalikkan kemerosotan pertanian kita, Mas Bustanul, atau ini hanya sekedar formalitas diketahui saja? Bagaimana, Mas? Baik, terima kasih, Bung Leo, Mas Arief. Jadi hasil sensus ini memang sudah diperkirakan oleh banyak ahli bahwa akan seperti ini bentuknya. Kita mendapat konfirmasi mengenai angkanya, ya. Angka tadi sebetulnya kalau RTP masih naik, tapi Mas Arief, yang saya khawatir itu atau sedih ya, bahwa jumlah petani gurem adalah mereka yang memiliki lahan setengah hektar atau kurang, itu meningkat. Dan itu artinya ada deprivation, ya, ada pemiskinan dari petani kita. Dan kalau Mas Arief tadi mengatakan tidak menarik bagi kaum milenial, buktinya umur 55 tahun ke atas naik sampai 65 tahun ke atas, tapi yang petani muda tidak banyak. Oke, saya tidak akan menambahkan penjelasannya, tadi sudah cukup jelas. Tadi Bung Leo bertanya, apakah ini sekedar angka atau menjadi titik balik? Menurut saya ini serious call, harus ada betul-betul reform dalam mengurus pertanian kita. Jadi yang kecil-kecil, yang detail juga harus diperhatikan. Karena dari detail itu bisa berdampak besar. Kalau secara agregat, secara makro berdampak besar. Kalau memang pemerintah sekarang menginginkan untuk mengejar kembali target makro mengenai swasembada disebutnya, ya, padi jagung terutama, padi kedelai mungkin masih agak jauh. Itu oke, tapi sekali lagi saya ingin perhatikan kepada detail dari usaha rumah tangga, usaha perorangan, bahkan di situ disebutkan di hasil sensus yang terbaru itu yang harus menjadi perhatian. Jadi bimbingan, pendampingan, pemberdayaan, bahkan kalau perlu bagaimana memberikan insentif yang benar sehingga mereka giat untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Menurut saya seperti itu. Jadi bukan sekedar bagi-bagi alat mesin pertanian, bukan bagi-bagi pupuk atau apa, apalagi pupuk kita sedang mencoba untuk mereform, ya, dengan memberikan subsidi langsung nanti. Dan artinya apa? Persoalan mikro menjadi sangat penting, Bung Leo. Jadi persoalan mikro ini memang harus menjadi perhatian. Misalnya mengarah kepada konsolidasi. Taruhlah dimulai dari konsolidasi manajemen. You cannot expect a lot itu. Kita nggak bisa berharap banyak kalau dengan luas setengah hektar akan menjadi kaya, nggak mungkin. Mas Bustanul, ini kan teorinya banyak, mau ahli ekonomi pertaniannya banyak. Kalau lahannya nggak ada ya nggak bisa, ya. Mas Bustanul, ini kan kita tahu ya bahwa secara kelembagaan sebetulnya pemerintahan yang sekarang itu sudah berusaha, ya, dilahirkannya Badan Pangan Nasional misalnya. Itu kan harapannya supaya kemudian masalah pangan bisa teratasi, koordinasi antara misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog itu bisa lebih baik. Tapi kan faktanya kita lihat, ya, walaupun mungkin ada faktor akhir tahun,
harga bahan pangan terus naik, lalu impor masih terus terjadi. Jadi kan akhirnya pertanyaan kita, sebetulnya kelembagaan itu tidak membantu masalah. Masalah ini akan bisa tertangani seperti apa caranya, Mas Bustanul? Baik, kelembagaan kalau cuma berdiri sendiri tentu saja nggak mengatasi masalah. Tapi kalau kita desain, kita set untuk betul-betul koneksi atau integrasi hulu dan hilir mungkin baik. Misalnya tadi Mas Leo menyebutkan Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional so far masih fokus pada produk hilir atau persoalan hilir dari pangan kita gitu. Hulu belum. Ya mungkin pakai juga lah, nggak mungkin tiba-tiba mereka cawe-cawe untuk produksi beras. Tapi kalau mengarah kepada diversifikasi, kepada bagaimana mendorong high value crops, itu masuk kepada ranah pekerjaan mereka. Ya. Baik. Dan yang dari hasil itu Mas Arief yang saya ada positif juga, jumlah petani hortikultura meningkat, Bung Leo. Lihat detailnya di situ. Apa maknanya? Sebetulnya petani kita cukup rasional, berpikir positif komersil, ya, bahwa yang memiliki keunggulan atau potensi keuntungan besar, mereka akan masuk ke sana. Dan anak muda, kita kembali kepada tema awal tadi, anak muda jika betul-betul melihat peluang di depan mata, potensi di depan mata, bahwa akan menghasilkan income stream yang lebih tinggi, saya pikir mereka akan masuk ke situ. Dan itu yang saya maksudkan tadi, memberikan insentif, memberikan dorongan atau pancingan yang lain. Nah, kembali ke kelembagaan. Saya tadi fokus pada integrasi hulu hilir. Perdagangannya belum kepegang, Bung Leo. Jadi teman-teman di Badan Pangan Nasional arahnya memang mengarah kepada stabilisasi ya. Tapi stabilisasi yang mampu mendorong produktivitas dalam negeri itu menjadi kunci berikutnya. Kira-kira seperti itu. Baru kelembagaan kita berharap banyak, jangan hanya berdiri sendiri bikin satu badan lalu selesai. Kita harus mempekerjakan itu semuanya gitu, Bung Leo. Kita harapkan memang hasil sensus pertanian ini bukan hanya sekedar kertas, angka-angka di atas kertas, tapi bisa membangkitkan kembali ya sektor pertanian kita. Untuk saat ini terima kasih Ekonom Senior Indef Bustanul Arifin sudah mencerahkan kami. Terima kasih Mas Ino, selamat pagi. Mas Arief, ini pertanyaan besarnya ya, sensus pertanian ini kan bukan sesuatu yang murah. Dan harusnya ada sesuatu yang berguna untuk membalikkan kondisi. Masalahnya di tahun pemilu sekarang, pemerintahan yang sekarang kita belum bicara pemerintahan yang baru, itu masih akan fokus tidak menggunakan hasil ini untuk memperbaiki sektor pertanian kita? Tentu tidak. Karena ini akan tahun ini semua orang sudah sangat fokus untuk 2024, 14 Februari. Memperebutkan kursi. Betul, dan bagaimana sekarang para pejabat negara yang harusnya masih fokus pada tugas mereka masing-masing, ini mereka juga sedang wait and see. Maksudnya yang non-politisi ya. Ada yang kaget tuh melihat harga cabai 120.000. 120.000 katanya begitu. Nah, situasi seperti ini pada dasarnya akan menjadi tugas dari pemerintahan yang baru siapapun itu. Tetapi kalau kita urut ke belakang, bagaimana sekarang pemerintah berusaha untuk selalu meningkatkan luas lahan atau meningkatkan jumlah produksi, misalnya dengan beberapa upaya gitu ya, yang kita harus appreciate, misalnya food estate gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang belum terbukti hingga sekarang. Karena sejak tahun 90-an, sebelum zaman reformasi sekalipun, food estate sudah diimplementasi. Dicoba ya. 1 juta lahan gambut itu merupakan salah satu upaya dari pemerintahan Orde Baru untuk bisa mencetak sawah, tapi tidak berhasil. Lalu di era Presiden SBY juga ada Merauke food estate gitu ya. Dan sehingga saat ini kita belum bisa mendapatkan statistik yang baik dari Merauke food estate.
Dan kali ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ada berbagai macam titik food estate yang sudah dibuka. Tapi ada beberapa yang bahkan terbukti dinyatakan sebagai sebuah titik di mana kerusakan lingkungan yang hebat itu terjadi, gitu ya. Salah satunya yang di Kalimantan Barat di Kabupaten Gunung Mas, itu yang tadinya mau dikonversi dari hutan menjadi ladang singkong, itu 600 hektar belum memberikan hasil apapun. Tapi sudah terbuka. Sudah terbuka dan ini merupakan, makanya beberapa politisi di antara PDIP waktu itu menyatakan bahwa itu merupakan kejahatan lingkungan, gitu ya. Nah, semua ini merupakan sebuah indikator ya, bahwa apabila kita ingin meningkatkan produksi, meningkatkan jumlah lahan atau meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan angka pertanian, itu tidak akan pernah bisa kita lakukan tanpa sebuah gerakan atau sebuah strategi yang integrated. Ya. Dan ini yang kita lihat sekarang, bahwa gerakan integrated itu tidak ada. Dan hasilnya adalah ya ujung-ujungnya alam yang rusak, statistik kita yang tidak meningkat, dan akhirnya impor lagi. Itu yang merupakan salah satu hal yang kita dapati sekarang, Leo. Kita percaya kita ini manusia kan, Mas Arief ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita tidak mau meniru ada sejenis binatang yang masuk ke lubang 2 kali, saya tidak sebut namanya, dan bagaimana kemudian kita menggunakan hasil statistik ini untuk membangkitkan pertanian. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya juga, mendengarkan tepatnya pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, ini temanya subur tapi tidak makmur. Memang ironis sekali ya, menyadari negara kita negara agraris. Bagaimanapun ya sektor pertanian itu harus menjadi sektor andalan lah. Ketika, mohon maaf, saya tidak ngalem Pak Harto, tapi memang fakta ya, ketika Pak Harto memimpin, Indonesia pernah jadi surplus pangan ya, mengekspor, menjual beras. Swasembada beras ya. Sampai, nah itu karena apa? Menteri Pertaniannya Avandi dan lain-lain, saya nggak begitu hafal ya. Dan Pak Harmoko selaku Menteri Penerangan selalu mengencarkan klopen sapir. Klopen sapir itu membuat petani intelek, membuat petani cerdas. Saat itu betul-betul sektor pertanian digalakkan untuk menunjang ketahanan pangan dan ketahanan negara. Itu transmigrasi digalakkan, bahkan transmigrasi ada khusus para pensiun ABRI untuk ditempatkan di pelosok-pelosok agar menunjang ketahanan negara. Nah, Pak Harto saat itu mempermudah sektor pertanian, termasuk beli pupuk urea kapan saja, di mana saja ada. Saya ulangi, beli pupuk urea kapan saja, di mana saja, di kios kecil, toko besar ada. Sekarang petani sekarat mau beli pupuk, tidak ngerampok loh, tidak ngemis loh.
beli, diatur-atur pakai kuota-kuota sekarat petani itu. Baik. Makanya saya usul kalau bisa sektor pertanian digalakkan kembali agar petani berkarya dan hilangkan segala bentuk bantuan bedah rumah, bantuan PKH itu membuat budaya malas, membuat budaya jaga kendoke blorok. Baik. Begitu Pak Sukarwan, terima kasih Pak. Terima kasih untuk pendapat Anda dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arif Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik? Ini peringatan nih untuk pertanian kita. Bagaimana Pak? Silakan. Baik, Mas Leo, Bang Arif, bahwa negara Indonesia adalah negara agraris yang dimana Allah memberikan tanah yang cukup subur ya. Tetapi kenyataannya petaninya tidak makmur. Kenapa ini terjadi? Karena ada salah pengelolaan, artinya pertanian tidak dikelola secara profesional. Janji-janji pemimpin kita kemarin ketika mau jadi presiden katanya stop import beras, stop import gula, stop import garam. Faktanya itu tidak terjadi. Sehingga pemerintah masih tetap senang dengan atau ugal-ugalan mengimpor bahan-bahan pertanian ini, sehingga petani-petani kita kasihan kalaupun dia ada panen yang berhasil karena banjirnya impor atau impor gula atau impor itu, sehingga harga-harga mereka juga murah. Bagaimana mereka bisa sejahtera, bagaimana mereka bisa menghidupkan keluarganya. Kemudian yang kedua, bahwa mestinya ada grand design dari pemerintah, yaitu harus ada pemikiran bagaimana mengelola pangan ini dari hulu sampai ke hilir, dan itu memerlukan kepiawaian dari menteri-menteri yang ada di kabinetnya, yang dikoordinir oleh Menteri Ekonomi misalnya, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kabulok, ini harus duduk satu meja. Jangan sampai ini seperti akan menghadapi Desember tahun baru, nanti harga-harga juga nanti bakal naik lagi. Kemudian ada food estate yang sudah diprogramkan oleh pemerintah sampai dengan sekarang itu sudah triliunan duit tapi belum berhasil. Nah, saya berharap Bang Arif, kita tidak bisa banyak berharap kepada pemerintahan yang sekarang karena ini sudah tahun politik. Mereka pasti cawe-cawe urusan politik. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang terbaik dan bisa memikirkan sektor pangan ini untuk lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Faisal. Iya. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Subur aja Bung Leo ini. Bagaimana Pak? Bagaimana mau makmur Bung Leo kalau yang subur itu importnya. Kebijakan impor itu selama ini kan jadi andalan apabila ada kelangkaan supply di dalam negeri. Sementara kita itu udah paham Bung Leo bahwa impor itu kan punya dua dampak negatif. Jadi bisa kita semakin menipis. Yang kedua, yang penting ini dampak impor mengancam produksi petani di dalam negeri. Nah, mengapa impor itu semakin marah, Bung Leo? Karena dua krisis yang diulas editorial pagi ini, yang saya coba memberi solusi. Yang pertama tuh krisis lahan, Bung Leo. Pemilikan average itu kan hanya 0,3-0,7 hektar per petani. Oleh karena itu, kebijakan alih fungsi lahan untuk infrastruktur, jalan, perumahan, pabrik, itu diperketat Bung Leo, dan ada kompensasi yang positif untuk para petani. Harusnya. Nah, yang kedua itu tentang regenerasi. Solusinya simpel kok. Jadikan sektor pertanian itu sebagai sumber pendapatan yang prospektif. Kata anak sekarang mendatangkan cuan begitu kira-kira Bung Leo. Pasti akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Yang terakhir Bung Leo, kita ini sedang menunggu program besar Capres-Cawapres yang sedang berkampanye ini. Reformasi pertanian apa yang mereka mau tawarkan?
Acaranya hanya belusuan pasar, kunjungi pondok pesantren, dialog, belum menyentuh sektor pertanian ini, Bung Leo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Faisal. Bung Leo. Selamat pagi, Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Terima kasih, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Para pemirsa memotret dengan jelas ini, Mas Arief, sebetulnya. Dan kalau kemudian para pemirsa ini bisa jadikan gambaran, kan sebenarnya kita semua jadi akhirnya sudah sama-sama tahu, tapi kan tidak bergerak juga ya. Bagaimana nih, Mas Arief? Ya, Leo, saya cukup terkesima ya dengan pandangan mereka yang pada akhirnya bisa menghubungkan misalnya antara statistik pertanian dengan impor, lalu nasib petani dengan BLT tadi ya, lalu dengan bagaimana prospek pertanian kita dengan RUTR dan keberpihakan. Saya yakin dan semakin yakin dengan pemahaman masyarakat yang demikian tajam, kita akan bisa mengontrol hal ini lewat kontrol publik gitu ya. Jadi pada akhirnya sekarang kita nanti akan bisa mendapati orang-orang yang akan membuat legislasi atau orang-orang yang akan memimpin di eksekutif dengan publik yang sedemikian kritis gitu ya. Dan sekarang tugas media adalah ya untuk mempertajam debat itu untuk pada akhirnya bisa dimengerti oleh lebih banyak lagi orang. Karena saya yakin apabila ini kita tidak gemakan dan kita tidak buat ini menjadi sebuah materi atau pemahaman yang jauh bisa lebih dipahami oleh sebesar mungkin orang, ini akan lewat begitu saja dan pada akhirnya nanti kita sampai pada satu titik di mana kita tidak bisa apa-apa lagi karena impor sudah menjadi salah satu menu yang tidak bisa kita ambil lagi pilihannya kecuali impor. Tadi ada yang menarik dari Pak Soekarwan, Mas Arief, mengingat lagi apa yang terjadi di zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto. Memang waktu itu kan kalau kita ingat fokus perhatian kepada pertanian itu luar biasa ya. Sempat disebut tadi kelompok pencapir. Itu kelompok pembaca, pendengar dan pemirsa kalau tidak salah begitu ya. Intinya adalah cara meningkatkan pemahaman petani untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, pertanyaannya, apakah memang yang bagus pada saat itu memang cenderung kita hindari saat ini karena kita tidak suka dengan apa yang terjadi di masa lalu? Akhirnya kemudian rencana pembangunan baik jangka menengah, panjang tidak terlalu fokus ke pertanian lagi. Bagaimana, Mas? Kalau saya lihat memang setiap era itu memiliki tantangan dan solusinya masing-masing. Pada saat itu memang teknologi internet kan belum ada. Dan sekarang kalau kita lihat, kita sudah punya sebenarnya udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan atau diciptakan untuk digunakan oleh para petani. Dan untuk beberapa komoditas itu sudah sangat-sangat membantu. Ya. Jadi kalau misalnya BRIN bersama Menkominfo atau dengan Kementerian Pertanian mendevelop sebuah aplikasi yang pada akhirnya bisa ditujukan buat para petani yang benar-benar memproduksi komoditas-komoditas yang amat sangat penting, misalnya beras, jagung, atau kedelai gitu ya, itu akan bisa memberikan daya dorong yang jauh lebih baik lagi. Karena misalnya sekarang dengan aplikasi tersebut kita bisa melihat berapa pasokan pupuk yang ada di situ, ada berapa pasokan bibit yang ada di situ, bagaimana sistem antriannya gitu ya. Itu kan bisa memberikan benefit ya yang cukup baik para petani. Karena saat ini saya yakin hampir seluruh ya, bahkan karena jumlah orang yang memiliki SIM card di Indonesia itu jauh lebih tinggi dari jumlah populasi kita. Betul. Saya yakin petani sudah bisa menggunakan teknologi-teknologi simple yang bisa kita gunakan. Dan zaman dulu memang mungkin diseminasi informasi untuk petani itu lewat kelompok pencapir, lewat media massa. Tapi sekarang sudah bisa pakai teknologi digital. Di bagian akhir tadi Pak Faisal mengatakan yang cuan. Prof. Bustanul Arifin juga mengatakan hortikultura itu masih menarik anak muda karena cuan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menaikkan lagi minat profitabilitas pertanian supaya orang tetap mau masuk ke situ. Kita bahas di bagian berikut. Mas Arief, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Arief. Pada akhirnya kan kita harus bertindak ya setelah ada hasil statistik ini. Bagaimana membuat sektor pertanian itu tetap menarik supaya masih bisa berkelanjutan? Ya, tadi salah satu hal yang diungkapkan oleh Pak Bustarul Arifin ya, tadi bahwa memang lahan kita makin lama makin sempit, makin lama makin kurang. Jumlah petani kita makin lama makin tua. Dan orang-orang yang makin lama makin tua tersebut adalah orang-orang yang punya level pendidikan itu rata-rata tamatan SD. Nah, tetapi ada salah satu statistik yang pada akhirnya bisa kita jadikan sebagai sebuah titik terang. Dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu daya tarik buat anak-anak muda kita untuk masuk ke sektor pertanian. Karena apa, Leo? Karena di dalamnya ada cuan. Dan cuan itu bisa datang dari sektor hortikultura yang katanya masih memberikan kesempatan untuk mereka memproduksi hasil hortikultura dan bisa untung. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dikemukakan, harus kita promosikan dan kita barengi dengan kemajuan teknologi di sana. Apabila kita bisa menciptakan sebuah sebuah aplikasi misalnya ya, yang tidak harus terlalu ambisius di mana di dalamnya ada marketplace gitu loh. Hanya aplikasi yang pada dasarnya mengatur atau memberikan informasi tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan subsidi di hulu atau bagaimana subsidi pupuk, bibit, itu saya pikir itu cukup bisa memberikan sebuah daya tarik buat orang-orang muda untuk masuk ke sektor hortikultura. Dan mudah-mudahan itu bisa dijadikan sebagai sebuah action plan dari bangsa ini di waktu yang tidak terlalu lama. Karena hortikultura kan juga bukan tanaman yang pada akhirnya harus bertahun-tahun untuk menghasilkan. Jadi apabila kita bisa melaksanakan hal tersebut, PR kita akan terbantu, PR kita akan terselesaikan sedikit demi sedikit, dan kita yang lebih penting lagi kita punya satu arahan untuk menuju bahwa swasembada itu kita bisa tempuh bukan hanya di beras, tapi di komoditas-komoditas yang lain. Terakhir singkat saja Mas Arief, hasil dari keseluruhan sensus ini, apakah akan benar-benar bisa dipakai oleh siapapun pemerintahan yang baru untuk membangkitkan kembali pertanian Indonesia? Harus Leo, karena pada dasarnya angka-angka yang tersaji itu bukan angka-angka yang buruk semua. Jadi masih ada angka-angka yang pada dasarnya bisa menjadi alasan kita untuk tetap selalu optimis. Salah satunya adalah sektor hortikultura tadi. Jadi ini harus dipakai, harus digunakan, dan harus dijadikan bahan pelajaran. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga bisa menyumbangkan ya kepada kondisi pertanian kita supaya kemudian Indonesia subur dan juga makmur. Mas Adi Sudiartomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Terima kasih Leo. Pagi. Pemirsa, dunia sudah dilanda krisis pangan karena kondisi geopolitik global yang memanas dan juga perubahan iklim. Indonesia seharusnya jauh dari krisis pangan. Indonesia negeri yang subur. Namun sayangnya kita belum juga makmur, terutama makmur di bidang pertanian atau pangan. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Saya tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.